Ketika kita membahas bagaimana kita memiliki keluarga yang tangguh atau kita memiliki keluarga yang kokoh. Ini merupakan salah satu di antara hal yang kita harus mengerti betul dampaknya pada kehidupan kita. Kita akan membicarakan materi ini ketika kita mentadaburi, kita merenungi apa yang menjadi firman-Nya Allah pada surat Al-Furqan, surat yang ke-25. Pada ayat yang ke-74 untuk mendapatkan perhatian serius untuk kita. Karena pada ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal, viral, famous ayat ini, dan sering didengarkan oleh kita dan sebagian besar dari kita pun sudah menghafalkan ayat pada surat Al-Furqan, ayat yang ke-74. Ayat yang berbunyi adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu adalah ketika Allah menerangkan sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang memiliki sifat pilihan dan karakteristik istimewa, maka Allah menyebutkan bahwasanya sifat dan karakteristik ibadur rahman bukan hanya disebutkan sholatnya, bukan hanya disebutkan bagaimana rukuknya, dan bukan hanya disebutkan bagaimana puasanya. Tapi ternyata salah satu sifat karakteristik istimewa yang disebutkan oleh Allah dari sifat ibadur rahman adalah mereka yang senantiasa berdoa. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, pasangan-pasangan kami, yang menenangkan hati kami dan jiwa kami, dan berikanlah kami keturunan yang menenangkan hati dan jiwa kami, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ini merupakan ayat yang harus kita bedah, karena erat kaitannya dengan apa yang menjadi tema pada pembahasan kita. Yang menarik adalah pada surat Al-Furqan 74 ini kita akan menjumpai bahwasanya permintaan yang ada di dalam ayat ini setidaknya ada 3. Yaitu adalah kita meminta supaya kita diberikan pasangan yang qurrata ayun, mendapatkan anak yang qurrata ayun, dan yang ketiga yaitu supaya kita menjadi orang yang berkualitas istimewa, yaitu menjadi pemimpin bagi kalangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya menjadi orang bertakwa, tapi memimpin orang yang bertakwa. Berarti betul-betul ini generasi yang kokoh karena menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Ternyata kita menjumpai, kita bedah dulu di ujung ayat ini, closing dari ayat 74, waja'alna lil muttaqina imama. Ternyata kita menjumpai pada closing ayat 74, bahwasanya permintaan orang yang beriman itu bukan permintaan apa adanya dan ala kadarnya. Tapi permintaan orang yang beriman itu adalah permintaan yang agung, permintaan yang besar. Yaitu adalah bagaimana kita menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Ini merupakan sebuah keistimewaan yang besar. Tidak hanya sekedar menjadi makmum, bukan hanya sekedar menjadi muttaqin, bukan hanya sekedar menjadi muslim, tapi permintaan kita sebagai hamba yang istimewa di hadapan Allah, mintalah kepada Allah supaya kita menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Ini berarti hal yang besar. Ini merupakan sebuah amanah yang besar yang tidak bisa dipikul kecuali adalah generasi yang kuat dan kokoh untuk menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Tapi permintaan yang ketiga yang ada pada closing ayat ini ternyata ada kaitan erat dengan permintaan yang pertama dan yang kedua. Jadi ternyata permintaan yang terakhir pada closing ayat yang ada pada surat Al-Furqan 74, dia tidak lepas sendiri. Tapi ternyata ada permintaan yang pertama dan yang kedua, yang tentunya munasabahnya, relevansinya itu kuat. Ternyata kondisi permintaan yang pertama dan yang kedua itu apa? Yaitu, ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan yang qurrata ayun, berikanlah kepada kami pasangan yang qurrata ayun, dan berikanlah kepada kami keturunan yang qurrata ayun. Artinya, sebagian besar para ulama di dalam tafsirnya itu mengatakan kepada kita, kita tidak akan mungkin memiliki sesuatu yang istimewa. Keturunan-keturunan kita menjadi istimewa untuk menenangkan hati kita, dan keturunan kita tidak akan mungkin menjadi kokoh dan kuat menjadi pemimpin orang yang bertakwa sampai permintaan yang kedua dan yang ketiga itu harus mendapatkan pengabulan pada doa yang pertama. Apa itu? Bagaimana ketika kita memiliki pasangan yang qurrata ayun. Disitulah kita akhirnya menjumpai sebuah kesimpulan. Kalaulah setiap orang ketika mereka menikah, lalu mereka mendapatkan pasangan
pasangan itu sebagaimana cita rasa persahabatan, mereka melaksanakan hak dan kewajiban, mereka betul-betul berkomitmen kepada kebaikan, sampai akhirnya pasangan itu mereka menjadi pasangan yang rukun, menjadi pasangan yang mendapatkan sakinah dan mendapatkan ketenangan. Mereka menjadi qurrata ayun yang saling menenangkan walaupun mendapatkan badai yang luar biasa di luar rumah. Tapi setiap mereka berjumpa pasangan ini, semua badai itu akan berlalu dengan kekuatan yang dimiliki oleh berdua, tidaklah satu pasangan. Kalau mereka sudah qurrata ayun di antara mereka, antara seorang suami dan istri, maka Allah akan memberikan kepada mereka dua. Allah akan berikan kepada mereka keturunan yang qurrata ayun, dan keturunan mereka memiliki persentase yang besar untuk menjadi pemimpin orang yang bertakwa.